Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya sebagai pembawa amanah, tentunya di channel kesayangan kita semua, yaitu Hamlob Channel. Para sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Imam Mahdi palsu atau Imam Mahdi pembohong. Jadi banyak sekali orang-orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Tema tentang Imam Mahdi ini ternyata bukan saja banyak menarik minat para ulama untuk membahasnya, akan tetapi orang-orang pun banyak mengaku sebagai pemimpin akhir zaman tersebut. Imam Al-Bastawi dalam kitab Al-Mahdi Al-Muntadhar menukil setidaknya sudah belasan bahkan puluhan orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Sebenarnya ini sangat miris, akan tetapi inilah kenyataannya. Tujuan pengakuan tersebut menurut beliau adalah untuk mendapatkan respon dari umat, karena memang tak dinafikan Al-Mahdi adalah pemimpin akhir zaman yang semua kaum muslimin wajib membaiatnya. Jadi tujuan orang-orang ini mengaku sebagai Imam Mahdi adalah untuk mendapatkan perhatian dari umat muslim. Entah dalam keuntungan apa, kita juga tidak tahu. Intinya dia ingin mendapatkan perhatian dari umat muslim dengan tujuan tertentu. Kemunculan Al-Mahdi sebagai pemimpin kaum muslimin adalah suatu anugerah, karena 10 tanda kiamat besar tak akan terjadi sebelum kehadirannya. Namun tahun kemunculannya tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Tapi yang jelas Imam Mahdi akan muncul di akhir zaman. Mengenai kemunculan tersebut, Rasulullah SAW telah memberikan tanda-tanda di dalam hadis-hadisnya. Di antara tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi ialah terjadinya kezoliman dan kejahatan di dunia ini. Maka alhamdulillah kita semua telah diberi tanda-tanda atau clue-clue tentang munculnya Imam Mahdi, agar kita tidak tertipu oleh orang-orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdi itu dari keturunanku, dahinya lebar dan hidungnya mancung. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana bumi pernah dipenuhi dengan kejahatan dan kezaliman. Ia akan berkuasa selama 7 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Dari hadis ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa Imam Mahdi adalah keturunan Rasulullah. Imam Mahdi memiliki dahi yang lebar dan hidung yang mancung, dan Imam Mahdi akan membuat bumi penuh dengan keadilan, sebelumnya penuh dengan kezaliman dan kejahatan. Jadi sebelum Imam Mahdi datang, bumi akan dipenuhi oleh kejahatan dan kezaliman.
Dari hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Al-Mahdi tidak akan keluar hingga jiwa-jiwa yang tak berdosa atau suci terbunuh. Apabila jiwa-jiwa suci itu terbunuh, maka penduduk langit dan bumi marah atas kematian mereka. Lalu orang-orang mendatangi Al-Mahdi. Mereka mengaraknya seperti seorang pengantin diarak kepada suaminya pada malam pesta pernikahan. Musannif Abu Saibah. Jadi dari hadis ini kita bisa menarik kesimpulan juga bahwa sebelum munculnya Imam Mahdi atau detik-detik kemunculan Imam Mahdi, akan banyak orang-orang yang memiliki jiwa yang suci. Kita bisa menyebutnya para ulama akan dibunuh oleh para penindas. Dan ketika sudah banyak para orang-orang suci yang dibunuh, maka para penduduk langit dan bumi marah, lalu mencari Imam Mahdi untuk dibaiat. Dari sekian banyak tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi, ada satu tanda tersebut yang harus diperhatikan dan dipahami secara serius. Apa itu? Tanda itu ialah tegaknya khilafah di Baitul Maqdis. Apabila telah tegak khilafah di Baitul Maqdis, maka Imam Mahdi akan muncul. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai anak Hawalah, apabila engkau melihat kekhilafahan telah turun di bumi yang disucikan, maka sungguh telah dekat bencana gempa dan berbagai kesedihan serta perkara-perkara besar. Pada saat itu hari kiamat lebih dekat kepada orang-orang daripada tanganku ini dari kepalaku." Hadis riwayat Abu Daud. Maka kita harus mempersiapkan segalanya. Dan sabda Rasulullah yang selanjutnya, Rasulullah SAW bersabda, "Aku berikan kabar gembira kepada kalian dengan datangnya Al-Mahdi. Ia diutus kepada umatku ketika terjadi perselisihan dan guncangan di antara manusia." Hadis riwayat Ahmad. Maka pertanda munculnya Imam Mahdi adalah terjadi goncangan atau terjadi gempa. Maka manusia sebelum terjadi gempa dan perselisihan akan diawali tegaknya khilafah di Baitul Maqdis. Jadi kesimpulannya begini para saudara, apabila telah terjadi banyak gempa, banyak perselisihan di antara kaum muslimin dan umat manusia, lalu adanya kabar tegaknya khilafah di Baitul Maqdis, maka tidak akan lama lagi Imam Mahdi akan muncul. Mungkin sampai di sini dulu. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Semoga bisa bertemu di video selanjutnya. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.